Oke, lanjut Ira. Oke, jadi kronologi konfliknya itu pernikahan yang telah berjalan lebih dari 1 tahun itu resmi berakhir dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusan adalah bahwa hak asuh ketiga anak ya, bukan kedua. Ketiga anak itu jatuh di tangan Sarwenda dan Ruben Onsu itu dalam kesepakatan perceraian Ruben Onsu itu diwajibkan memberikan nafkah anak ya, nggak ada istri ya, nafkah anak dan biaya pendidikan, sedangkan Sarwenda dan Ruben Onsu sepakat memberikan waktu kepada Ruben Onsu untuk menjemput dan berkumpul dengan anak-anak selama 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Nah, awal 2026 ya Ruben Onsu mengambil langkah tegas dengan menyetop nafkah bulanan yang disebut mencapai 200 sampai 225 juta per bulan selama ya Desember sampai dengan bulan ini. Akhirnya konflik meledak ke publik setelah ya, ingat ini, konflik meledak ke publik setelah Sarwenda mengeluhkan. Sabar Ira. Meledaknya itu jangan ngomong begitu, meledak. Lanjut. Ira, meledak. Konflik meledak. Jelek banget, konflik meledak setelah ke publik setelah Sarwenda mengeluhkan biaya anak yang ditanggung sendiri melalui media sosial yang dibalas oleh Ruben yang memicu aksi saling sindir. Nah, itu perlu diperjelas di sini adalah perhatikan amar putusan cerai dan perhatikan dari mana awalnya konflik ini meledak seperti gitu. Penyebab masalah dari pihak Ruben Onsu diklaim bahwa Ruben Onsu merasa kecewa karena haknya sebagai ayah dipangkas. Walaupun ia terus membayar kewajiban nafkah dan dengan nominal yang fantastis. Ruben Onsu merasa Sarwenda mempersulitnya untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Sementara dari pihak Sarwenda, dia mengeluhkan bahwa selama 6 bulan Ruben tidak memberikan nafkah. Ia pun menyinggung kemandirian finansial dan kekecewaan masa lalunya. Bahkan menyebut Ruben telah membatasi komunikasi secara langsung. Itu kenyataan. Isu perceraian, terkait akar perceraian mereka, baik Ruben maupun pengacaranya telah membantah keras adanya isu orang ketiga, termasuk Onyo, ya maupun KDRT. Mereka sepakat menyatakan perpisahan murni karena adanya ketidakcocokan dan prinsip yang tidak bisa disatukan. Jadi tidak ada KDRT, tidak ada orang ketiga dalam hal itu perceraian mereka. Jadi begini maksud saya Ira, jadi di belakang ini tidak boleh ada yang meleset dengan ini kan? Ya, nggak boleh ada. Ini Nggak kronologi. boleh kan? Berarti itu kan itu sudah inkrah ya? Ya. Nggak ada bilang nanti terakhir, oh iya ternyata dia selingkuh gitu atau bagaimana? Nggak boleh. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat tanggapan pengacaranya, ya pengacara dari Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang, ya saya nggak apa-apa menyebut namanya karena ini kan fakta yang saya berikan, menyatakan bahwa ya secara garis besarnya menyatakan bahwa penghentian nafkah murni sebagai bentuk aksi protes dan kekecewaannya. Ruben menuntut keadilan karena Ruben merasa kewajiban materi telah dipenuhi lebih dari yang seharusnya, namun haknya untuk bertemu dengan darah dagingnya sendiri tidak terrealisasi. Itu kata Minola Sebayang. Ya, kemudian dari pengacara Sarwenda yaitu Chris Samsiwu menepis keras tudingan bahwa kliennya mempersulit pertemuan. Pihaknya justru mengklaim bahwa Ruben yang enggan berkomunikasi secara langsung. Pihak Sarwenda juga sempat menantang untuk membongkar alasan cerai sebenarnya apabila Ruben terus-menerus menekan Sarwenda, ya. Nah, kita masuk ke campur tangan pihak lain. Ini saya berusaha rangkum tadi waktu kita selesai Gila ya, berapa lama bikin catatan itu, Mayra? Nah, kemudian pihak
Campur tangan pihak lain ya, ada pihak ketiga dan keluarga. Adik Sarwenda, Wendy Low, sempat angkat bicara dan menyindir Ruben, yang kemudian dibalas oleh Ruben melalui media sosialnya dengan menyebut adik mantan istrinya itu sebagai provokator. Saya tidak menyebutkan kata-katanya, silakan teman-teman ini. Ya, nah, kemudian ada juga campur tangan masalah debt collector atau bank, ya, yang memperumit masalah ini dengan munculnya tagihan utang yang datang ke rumah Sarwenda terkait dengan salah satu aset kendaraan yang masih dikuasai oleh Ruben Onsu. Pengacara Sarwenda telah meminta agar Ruben segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar kliennya tidak terus diganggu. Nah, kemudian kita melihat ya, sindiran masih di itu ya, sindiran menukik dan klaim finansial saat live. Klaim kemandirian Sarwenda. Menanggapi isu perhentian nafkah, Sarwenda menyindir nominal 200 sampai 225 juta tersebut melalui siaran langsung. Ia sesumbar. Ya, ia sesumbar bahwa uang sebesar itu bisa ia hasilkan sendiri hanya dalam waktu setengah jam melakukan live. Tapi kata-katanya teman-teman ini sendiri ya. Teman-teman itu sendiri. Ya, sudah lanjut. Ini dari mana ini, Ra? Ya. Dari Netcommit. Oh, oke. Saya kasih masuk juga sumbernya kok. Tenang aja. Nah, situasi kian memanas setelah Sarwenda melontarkan kalimat tajam saat live. Ia menyebut dirinya menyesal dan merasa ditipu di masa lalu karena tidak bisa membedakan laki-laki tulen dengan istilah konotatif tertentu. Anda sudah tahu kan? Saya berusaha mengemasnya dengan bahasa yang sangat halus. Ya kan? Nah, ini direspon santai oleh Ruben Onsu, ya, yang menanggapi klaim pendapatan mantan istrinya dengan mendoakan agar rezeki Sarwenda selalu lancar jika memang nominal tersebut dinilai kecil baginya. Nah, sangat bijaknya Ruben kayak gitu loh. Tunggu dulu, permisi saya iklan. Itu Mayras kurang ajar loh. Kok lagi baca-baca turun dia? Oh, lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk dengan sikap dan suara Betran atau Oyo. Ya. Onyo, ya kan? Nah, kemudian dari Adek Wandelu sempat memperkeruh suasana dengan mengatakan begini, aku mohon untuk orang-orang, siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur permasalahan rumah tangga. Aku pun, ini Onyo ya, aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya dan juga balik lagi, jangan ikut campur. Maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur. Lanjut lagi. Karena dari awal pembangunan rumah ini, aku juga ngikut kan. Aku paham siapa yang bangun rumah ini, gitu. Aku cuma ngomong kayak tadi, aku pesanin. Mendingan dengan pasangannya Bunda bikin rumah baru. Untuk Bunda, biar nggak lagi mempermasalahkan tentang rumah. Dan itu juga rumah ayah. Kemudian, membagi waktunya itu untuk ngikutin jadwal mereka, dan aku juga kan lagi sekarang promo lagu. Kangen banget lah aku, kangen banget sama mereka. Ia berharap semoga adik-adik mereka tetap bisa sehat. Ya, saya tidak mengambil kata-kata yang bahwa ada dari keluarganya yang sering ceritanya ada juga perkataan, tapi saya nggak dapat dengan jelas itunya, yang merangkum bahwa dalam rumah itu sering terjadi kata-kata yang kasar, kata-kata yang bukan kasar sih, kata-kata yang kurang enak mengenai ayahnya dia, ya kan, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, kemudian dari media sosial. Dari beberapa kasus yang terhubung yang tadi sempat bikin Koko nggak ini adalah bahwa ada adiknya Sarwenda naik dan sempat memang mendongengkan kita dengan kisah-kisahnya, dan itu adalah hak
dia untuk berbicara, ya. Siapapun yang namanya konten kreator itu silakan menaikkan, nggak ada masalah, ya kan. Nah, kita kan terasa sepi kalau nggak ada Kak Yeni, ya. Dan aku berharap banget gitu ketemu dengan adiknya dia di Komal kayak gitu kan. Kita beradu debat kayak gitu. Seberapa jauh yang dia tahu dan seberapa jauh yang kita tahu. Seberapa besar logika dia dan seberapa besar logika kita. Saya kira seperti itu. Ingat ya, jangan keluar dari kronologi itu. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Oke, kita kasih pengacara kita ya yang ngomong ya. Oke, Bang George, gimana Bang George? Ayo dikasih ininya Bang George. Malam Koko. Gimana soal apa nih, hukum atau soal apa nih? Soal Ya soal yang Bang George bisa aja, yang masalah hukum juga bisa, atau mau mengomentari masalah pengacara S tadi yang mengatakan bahwa itu bukan ditujukan buat R, jadi dia itu hanya mendongeng, dia cuman menceritakan tentang novel katanya gitu. Gimana Pak Bang Jos? ini kan pernyataan-pernyataan dari pihak yang sudah sampai di publik juga toh, dalam ini kita artinya contoh ada tuduhan-tuduhan ya kan, ini kan anak piara dengan dia punya mama piara ya kan, tuduhan ini menjadi viral di mana-mana ya kan. Nah ini persoalan kalau kemudian sampai pada, kalau saya lihat ini kan ada persoalan lama dalam arti bahwa Ruben melakukan pinjaman kalau nggak salah ya, dan di rumah menjadikan jaminan ya kan. Dan apakah itu bagian daripada sengketa yang lahir dari persoalan itu ya kan, kita kan saya tidak begitu mendalaminya. Apapun itu kan persoalan yang menjadi perhatian publik hari ini, apalagi ada warning akan buka ke publik, ini yang menjadi suatu persoalan hukum yang akan datang ya kan. Bisa aja terjadinya pencemaran nama baik ya kan, dan lain-lain. Gitu aja sementara saya Koko. Atau kalau jadi maksudnya intinya kan karena tidak bisa dituju ke sana karena tidak menyebutkan nama kan begitu. Nah, menurut Bang George, hal itu apakah lumrah untuk dilakukan atau apakah itu adalah hak semua manusia untuk mengutarakan perasaannya tanpa harus menyebutkan sebuah nama, akhirnya itu ya bisa lolos dari apapun begitu, gitu Bang George. ini kalau dalam pernyataan, contoh seseorang diundang di dalam acara podcast, lalu dia menyampaikan perasaan, dan sekalipun menyebutkan nama, selama itu adalah bagian daripada hal yang benar, itu kan tidak bisa, ya kan? Karena dia tidak ada mensuri atau niat untuk menjatuhkan orang itu. Tapi selama dia menyampaikan perasaan dia, itu tidak bisa dituntut dalam suatu tindak pidana, gitu. Maka kembali kepada asas sebab akibat itu sendiri, ya toh. Nah, kalau memang contoh seseorang dalam rumah tangga, kita berada bersama, lalu ada orang di dalam rumah, kemudian ada bentrok tuh, ada sebab akibat. Lalu ada orang dalam salah satu pihak di dalam rumah mengutarakan perasaannya di dalam di tempat yang diundang, bisa, tapi tidak ada unsur pidana di situ. Artinya karena dia mengutarakan perasaan. Gitu aja dari saya. Oke, di antara kalian ada tidak yang mau bertanya sama Bang George? Silakan, mungkin Ruichi atau siapa? Ruichi mau bertanya, silakan, monggo. Oke, saya tekankan aja dengan Bang George. Bang George, masalah ini terkait dengan bagaimana caranya realisasi daripada akta cerainya yang menyatakan bahwa Ruben Onsu memiliki hak 2-3 hari dalam 1 minggu untuk bersama, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. 2-3 hari dalam sepekan untuk bersama dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Nah, bagaimana jika hak ini tidak bisa dipenuhi oleh pihak lain? Sementara itu dalam hak cerai, dalam kajian hukumnya seperti apa? Silakan Bang George. Ini kita kembali dulu tuh, ya kan, pasca perceraian. Pasti anak, kalau kata anak kan anak di bawah umur 17-18 tahun ke bawah. Kalau anak di bawah umur pasti penguasaan di bawah ibu, ya kan? Nah, tergantung dalam waktu mereka bercerai itu kan apa itu menjadi dasar putusan. Karena biasa kalau putusan perceraian itu kan tanggung jawab ayah apa aja, biaya, ya kan, kemudian bagi waktu soal untuk bersama ayah atau ibu itu kan biasanya ada tuh di situ. Bahkan putusan-putusan tentang harta bersama dan bahkan kompensasi dan lain-lain. Itu tergantung dari situ, waktu mereka bercerai itu seperti itu. Nah, pertanyaannya kan anak yang mau dimaksud di dalam persoalan itu apa kedudukan hukumnya di situ? Kalau memang contoh diserahkan kepada anak itu, ya udah di papamu atau di mamamu salah satu pihak berhari-hari atau 1-2 hari, nggak ada masalah. Di situ tidak ada dasar hukum untuk salah satu dituduh sebagai orang yang melakukan hukum pidana dulu, itu sudah pasti. Karena ini perkara hal seperti ini kan perdata nih.
Nah, tergantung kalau apa sih yang diarahkan kepada para pihak yang merasa bahwa kewajiban itu tidak dipenuhi. Kalau kewajiban tidak dipenuhi, apa sih yang menjadi dasar di situ? Nah, itu dari saya. Apakah ada konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar daripada aturan atau kesepakatan akta cerai itu? Konsekuensi hukum kan kedudukan hukum mengikat setelah putusan cerai itu kan hal seperti itu tidak ada diatur ya kan. Ya udahlah 2 hari 3 hari itu tidak diatur kecuali soal pembagian harta. Contoh kalau soal pembagian harta kan kalau kita mengacu kepada undang-undang lalu kalau undang-undang kan dalam undang nomor 1 tahun 74 pasal 35 dan 37 pasal cerai itu bagi 2 sama rata. Itu ada konsekuensi hukumnya. Dibagi rata contoh dari 100 juta dibagi masing-masing 50 juta ya kan. Nah itu harus wajib. Ada konsekuensi hukum ada. Kalau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban itu bisa aja didorong dalam penipuan, penggelapan dan segala macam, atau dalam tuntutan ganti rugi dan lain-lain. Tergantung dalam konsekuensi hukum apa yang dibuat di situ, ya kan? Kalau untuk anak, dalam kedudukan anak berada di rumah salah satu pihak, tidak ada konsekuensi hukumnya. Kenapa? Kehidupan itu kembali kepada dua belah pihak. Kalau dia nggak bisa dikasih saya, dia minimal ke kau 2 hari, itu nggak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau dalam bentuk pembagian harta bersama, ada konsekuensi hukumnya bisa terjadi. Gitu dari saya. Oke, aku mau nanya nih. Oke, silakan Meres. Jadi gini, dengan tindakan Ruben sekarang yang 6 bulan tidak diberikan waktu untuk ketemu anaknya, lalu dia mengambil tindakan untuk tidak menafkahi, secara hukumnya gimana, Bang? Menarik. Ya, Suaramu kok kecil sih, Meres. Lanjut, Bang. lanjut. Ruben kan tidak memenuhi kewajibannya tuh, ya kan? Nah, kalau memang tidak memenuhi kewajiban, ini kan ini yang saya bilang ini persoalan perdata nih. Berapa hari dia sudah sepakat berapa? 3 juta, pasti ada sekitar 9 juta contohnya. Nah, kewajiban itu membayar 9 juta itu. Tetapi bukan dalam arti kalau dia terlambat membayar lalu bisa langsung dipidana, tidak serta-merta seperti itu, ya kan? Tidak serta-merta seperti itu. Maka ada kewajiban. Maksudku, sorry Bang. Maksudku gini, Sarwenda tidak memberikan hak ke Ruben Onsu sehingga Ruben Onsu tidak melakukan kewajibannya. Gitu. Itu sih, Sarwenda tidak memberikan hak kepada Ruben Onsu. Enggak, maksudnya untuk bertemu anak dan akhirnya Ruben Onsu tidak mau membayarkan nafkah itu selama 6 bulan di stop gitu. Ya, Ruben Onsu tidak boleh seperti itu. Beda. Karena kompensasi kepada anak itu sudah ada buat kewajiban hukum, ya toh? Dan itu dia sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap putusan pengadilan itu sendiri. Makanya saya bilang, kalau kita berbicara tentang harta bersama, berbicara tentang hak asuh anak, kan kalau anak masih di bawah umur, kewajiban dua itu ada mengikat. Nah kalau anak sudah di atas umur, ya udah dia mau pergi ke papanya atau ke mamanya kan, itu dari dia si anak. Tapi kalau masih di bawah umur, harus kewajiban ada. Tetapi bukan karena salah satu kewajiban lalu menghilangkan hak kompensasi itu tidak boleh, karena kompensasi sudah dibuat dalam putusan. Makanya kalau dia di dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1448 tahun 74 sejak diujinya pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu, putusan itu menjadi dasar. Maka yang mengikat itu adalah harta. Tapi kalau kewajiban untuk memelihara anak itu kembali kepada bapak dan ibu itu dari saya. Maaf Bang George, masalahnya hak untuk bertemu dengan anak beserta nafkah itu bukan dari tapi itu dari kesepakatan perceraian, itu dalam dokumen yang sama. Saya rasa bahwa nafkah itu memang wajib diberikan, tetapi hak juga harus dipenuhi. Kalau menurut saya seperti itu. Karena itu dalam satu dokumen dalam kesepakatan perceraian. Ya, dokumen putusan untuk pembagian harta maupun dalam bentuk nominal itu kewajiban, itu wajib. Beda dengan hak untuk anak berada di rumah siapa. Itu tidak dalam hukum jurisprudensi yang belum atur secara tegas. Tapi sudah ada kesepakatan perceraiannya. Jadwalnya sudah ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan kan dalam putusan tadi saya bilang kan dalam dalil sudah jelas tuh, dalam pertimbangan itu sudah jelas. Pembagian harta, kompensasi dan lain udah jelas. Maksudnya anaknya, contoh anaknya berada di bapak 2 hari atau di mama 2 hari, tapi salah satu pihak saling menolak soal anak, ya toh bukan dalam arti lalu membatasi untuk kompensasi tidak boleh diberikan. Kompensasi itu wajib tetap diberikan, itu wajib. Begini, Bang George, Haknya sebagai bapak untuk ketemu anaknya gimana? Begini kewajiban, ya kan tetap. Enggak, begini Bang George. Kalau anak sudah di atas 18 tahun, ya toh. Kalau anak sudah di atas 18 tahun, maka kewajiban itu ditentukan oleh anak sendiri. Kalau di atas tergantung apa yang ada dalam putusan. Bisa ngerti ya? Kalau di putusan seperti itu, maka itu kewajiban seperti itu. Iya,
di keputusan perceraiannya adalah ada pembagian harta gono gini Ya. dan ada hak asuh anak. Oke. Oke, deal di situ, selesai. Tetapi kesepakatan perceraian ada akta perceraian, ada kesepakatan perceraian. Nah, ada kewajiban Ruben Onsu untuk memberikan nafkah anaknya sejumlah nominal tertentu dan juga ada kewajiban Sarwenda untuk memberikan waktu anaknya berkumpul dan menghabiskan waktu bersama Ruben selama 2-3 hari dalam seminggu. Masalah ini menjadi Ini udah pelik. Pak, saya luruskan hukumnya dulu. Nah ini, setiap masalah hukum terjadi, ada suatu perjanjian luar dari putusan. Ini yang terjadi. Betul. Ya, Nah ingat itu. Tadi, Ya. tadi kan saya belum tahu bahwa arahkan bahwa ini keputusan atau perjanjian. Makanya setiap putusan itu bersifat kewajiban, itu mengikat. Tapi setelah itu ada kesepakatan perjanjian luar daripada itu, maka ini Betul. menjadi pertanyaan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kesepakatan tadi. Karena kalau di dalam pasal 138 dalam Fakta Sesepanda, setiap perjanjian bagian daripada undang-undang orang yang mengikat dirinya, ya toh? Nah Betul. itu melanggar aturan tadi, kesepakatan tadi, itu yang kembali Betul. dia akan melanggar. Betul, Karena iya. kan tidak mengikuti kasus ini nih, makanya siapa melanggar maka pertanggungjawaban hukum itu ada pada dia yang melanggar, gitu. Betul, iya, iya. Oke, jadi ada pelanggaran yang dilakukan adalah selama hampir 2 bulan tidak memberikan hak Ruben untuk bertemu anaknya 2-3 hari dalam seminggu, ya kan, dengan berbagai alasan seperti itu, Bapak. Nah, pada waktu itu kekecewaan mendalam Ruben sehingga ya kan dia juga menghentikan nafkah seakan-akan kok aku beri nafkah, aku memberikan kewajibanku, aku nggak kok penuhin kayak gitu. Nah, kasus ini kemudian mencuat karena Ruben kembali menggugat hak asuh anaknya. Oh, Bang George mana lalu? Ruben melakukan gugatan hak asuh anak kayak gitu karena ada pernyataannya Sarwenda yang mengatakan bahwa dia tidak menafkahi anaknya dan dia sendiri yang menafkahi. Ya kalau kesulitan menafkahi sini itu anak kayak gitu. Jadi ada gugatan kembali untuk hak asuh anak seperti itu Bang George. Karena adanya pelanggaran kesepakatan tadi. Oke. Lanjut Ya, lanjut yang lain. Makanya itu saya bilang, tadi beda dari putusan, beda luar dari putusan. Sejak putusan mereka membuat kesepakatan luar dari putusan, ya toh? Nah, kalau membuat suatu putusan lalu para pihak itu melanggar salah satu perjanjian itu, maka pertanggungjawaban hukum pasti ada, perbuatan melanggar hukum, melawan hukum dan lain pasti ada di situ. Tergantung siapa yang melanggarnya, ya gitu. Beda dengan putusan tadi. Tuh, kalau putusan makanya saya bilang bahwa anak dalam kedudukan hukum itu tergantung ya apa yang ada dalam isi putusan itu. Itu aja saya. Jadi Bang Blangkon, Bang George, Bang Blangkon sampean. Sorry ya udah malam. Saya mau tanya, jadi seandainya ada pelanggaran, halo Bang George, Tunggu, mana tunggu. lo? Oh Bang, jadi seandainya ada pelanggaran, ada nggak kemungkinan hak asuh itu beralih? Jadi gini, jadi gini ya, kalau sekalipun ada pelanggaran, hak asuh tetap anak di bawah umur itu dalam sisi undang-undang itu di bawah ibunya, itu satu. Gini, suatu Pak, perjanjian tunggu Pak. Aku kan ibu bapak kan bercerai kok aku sama bapak ya Pak? harus di bawah ibu, Aku di bapak beneran ini. Umur 3 tahun aku loh Pak. nggak boleh. Ahmad Jadi gini, Ahmad Ahmad Dhani di Bapak, Ahmad Dhani di Bapak, Pak. ya, Anak Ada Dayanti di Bapak, case tertentu. kayak gitu. Ada case tertentu. boleh pengajuan ke bawah ibu, ya kan, tergantung dalil yang sudah bercerai, ya kan. Jadi kalau dalil bercerai itu di bawah bapak, ya di bawah bapak, tapi tergantung dalil, ya kan. Kan kita semua tidak tahu bahwa waktu menggugat perceraian itu kedudukan dalilnya seperti apa. Tapi dari sisi aturan tetap di bawah ibu. Makanya saya bilang bahwa aturan di bawah ibu ya karena memang undang-undang mewajibkan itu. Itu gitu kok. Tadi apa Oke. tadi? Mama, silakan Mama tadi mau lanjutkan, silakan lanjutkan pertanyaannya. Iya, saya masih agak sedikit nggak puas dengan jawabannya Pak George nih. Maksud saya jika ada pelanggaran, ada kemungkinan nggak hak asuh itu bisa diambil alih oleh Ruben jika tidak menjalani sesuai kesepakatan itu aja. Ada bisa nggak kemungkinan ditarik? Bukan alasan Aku karena tambahin di dulu, bawah aku umur. tambahin. Tidak mungkin dikabulkan. Iya, aku tambahin. Kalau Aku tambahin. Bang George, permisi, aku tambahin. Dan si orang tua perempuan ini menampilkan pacaran mulu di depan anak-anaknya di live, pelukan segala macam di depan anak-anaknya. Menurutku itu juga menjadi pertimbangan juga sih, Bang. Jadi gini, artinya kita luruskan hukum dulu ya kan soal
soal hak asuh, karena kan kita bicara tentang landasan hukum. Kalau sejak cerai lalu ada perjanjian luar daripada itu, lalu persoalannya dituangkan dengan dalil yang jelas tentang perjanjian-perjanjian tersebut, bisa iya dikabulkan. Contohnya untuk hak asuh dikeluarkan bisa. Kalau yang klausul perjanjiannya seperti apa, gitu. Tapi tidak serta merta bisa dikabulkan. Kenapa? Anak itu tetap di bawah asuhan ibu, itu menurut undang-undang gitu. Itu tidak bisa sembarang itu. Nah, kecuali dalam dalil-dalil para pihak sepakat, gitu. Nah, baru para pihak sepakat bagi harta, lalu salah satu anak kemana-mana, itu boleh. Tapi kalau sudah luar ada putusan lalu ada perjanjian, nah itu perbuatan hukum baru. Nah, siapa yang melanggar, konsekuensi hukumnya ada di situ, gitu aja. Jadi menurut Pak Bang George ini Ruben melanggar, makanya anak di S gitu. Ya kan, kalau dia melanggar lalu ada upaya hukum dari ibunya untuk menarik hak asuh, bisa dikabulkan gitu. Kalau misalnya terjadi kelalaian atau terjadi perbuatan melawan hukum lah ceritanya dalam kesepakatan tadi, sementara Ruben Onsu melakukan gugatan pengalihan hak asuh anak, apakah itu dimungkinkan? Kalau saya pastikan gugatannya tidak diterima. Ini ada Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pastikan tidak diterima. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan aturan hukum undang-undang gitu. Karena hak asuh anak itu, ya kan, mohon maaf, anak itu tetap dalam kedudukannya itu di bawah ibunya, naungan ibunya. Gitu. Iya. Menurut undang-undang hak asuh anak di bawah usia 12 tahun, umumnya dia tidak mewajibkan, umumnya jatuh kepada pihak ibu. Umumnya, ya. Nah, tetapi pada beberapa kejadian yang kita lihat di publik nih, Ahmad Dhani, ya kan, anaknya di bawah usia 12 tahun jatuh ke Ahmad Dhaninya. Anaknya umur 12 tahun ke bawah jatuh ke Om Anang. Cici Om enggak itu, ya kan? Itu tergantung gini, contoh gini, apabila itu dikabulkan apabila ada perbuatan hukum, contoh yang tadi ada disebutkan bahwa ibunya melakukan perbuatan atau bapaknya melakukan perbuatan yang tidak baik di depan anak, bisa nggak bisa itu menjadi dasar dikabulkan. Makanya tergantung dalil-dalil tadi. Kalau umpamanya salah satu pihak melakukan suatu yang cederai hukum atau perjanjian, itu bisa berisiko bahwa gugatannya bisa dikabulkan. Tapi Ya, berarti bisa. Jadi masih ada peluang. Itu kan udah jelas, itu kan si Gionya itu kan udah dipertontonkan ya Bang Jos ya. Jadi mungkin kalau menurut saya kan harusnya duduk di belakang lah si Cio ini ya. Aku udah jengkel. Harusnya duduk aja di belakang, jangan ikut-ikutan mempertontonkan di depan muka gitu, di depan muka-muka netizen gitulah. Terus ini juga kan harusnya kan pengacara, jadi pengacara itu kan jangan malah menjadi tembok pemisah untuk pertemuan anak gitu kan, karena udah dapet haknya itu anak bertemu dengan ayahnya gitu loh. Jadi kenapa seorang pengacara malah menjadi benteng pemisah gitu? Harusnya ya diberikan tahu kepada Sarwenda bahwa Bu, mungkin ya ini kan memang kita menang di pengadilan ini, tapi kita kan tidak boleh menjegal ayahnya untuk bertemu anaknya. Jadi mentalnya kan di sini kan mungkin dia merasa menang, tapi di mata anak kalah, gitu loh Bang Jos. Jadi gini, makanya saya udah bilang kalau untuk perdata dan kasus-kasus seperti ini kan kembalikan di usia, waktu, usia, kemudian perbuatan. Contoh seorang ibu yang suka mabuk-mabuk tiap hari, bawa pria ganti-ganti, lalu tiap hari bukan perbuatan yang tidak baik, lalu itu disaksikan anak. Dalam pada saat gugatan nanti kan gugatan cerai, kemudian perkara-perkara tertentu kan tertutup tuh. Apabila itu diungkap, itu bisa menjadi pertimbangan. Apalagi ada perjanjian tadi, kalau ada perjanjian itu menjadi pertimbangan dasar hukum, itu bisa langsung menjadi pertimbangan hakim. Makanya saya bilang beda kalau umpamanya dalam kedudukan hukum cerai, soal harta itu sudah diaturkan memang, ya toh, dalam undang-undang, lalu hukum kompilasi Islam, ya kan, itu udah diatur, udah ada dari pasal 35 itu sama ya, bagian sama rata. Tapi soal hak asuh anak ini itu tergantung dari usia, tergantung dari perbuatan, ya, apalagi dulu perjanjian di luar itu bisa berisiko untuk dikabulkan atau tidak, itu aja. Udahlah, intinya berarti bisa lah ya Bang George, karena kan ada pelanggaran hukum. Soalnya Bang George jelasin muter-muter, saya nggak dapetin kepuasan yang hakiki soalnya dari jawabannya. Mama Queen. Dengan apa yang menjadi dasar persoalan itu, ya toh, karena tiba-tiba Kenapa Bun? kemarin. Oke nih. Menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, prinsip utama ya hak asuh anak itu adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak.
Aturannya adalah kalau di bawah 12 tahun, hak asuh anak secara umum diberikan kepada ibu kandung. Di atas 12 tahun, anak itu diberi kebebasan untuk ikut ayah atau ibu kandungnya. Meskipun hak asuh anak dipegang oleh salah satu pihak, ya, berdasarkan pasal 41 itu, kedua orang tua tetap wajib memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Tetapi ada kondisi khusus. Pengadilan dapat meninjau ulang hak asuh kepada pihak selain ketentuan umum apabila ditemukan kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, kelalaian dan moral. Ya, ibu bisa kehilangan hak asuh jika terbukti melakukan hal-hal yang bisa merujuk kepada lalai dan sifatnya amoral, tidak bermoral. Kedua, kondisi finansial atau fisik. Artinya tidak sanggup secara keuangan, finansial atau fisiknya, dan keadaan ayah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, pasal 156 huruf C dalam kompilasi hukum Indonesia juga dia mengatakan bahwa hak asuh anak tidak bersifat mutlak dan dapat dialihkan melalui putusan pengadilan. Ya, apabila terjadi hak asuh yang mendapatkan hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak atas permintaan kerabat yang berhak, ya, dapat mencabut hak asuh anak dari orang tua dan memindahkannya kepada orang lain yang lebih mampu menjamin tumbuh kembang anak. Nah, dari aturan ini saya melihat sangat besar peluang gugatan pengalihan hak asuh anak ini oleh Ruben Onsu. Demikian Bang George. Itu sepakat itu. Makanya saya tadi bilang ada hal khusus tadi toh. Jadi tidak tergantung dalil apa yang menjadi persoalan. Kemudian tadi ada perjanjian ya toh. Tadi karena saya menjelaskan awal itu dari dasar hukum dulu tuh. Karena saya baru ikuti kasus ini waktu pas ditanya. Mau dan tidak mau saya harus dengar dulu baik-baik. Karena kalau jelaskan tiba-tiba Bang George baru ngikutin. Saya pikir Bang George tim pengacara Sarwenda. pokoknya baru bertanya. Tambahin Maaf sini kalau kata bapak itu tadi ya, ini netizen ini liar ganas ini semua ini Pak. Ya, itu biasa. Ya, jangan dihukum Pak, jangan dihukum dengan pasal-pasal ya Pak. Teman-teman kami perlu memperjelas ya, posisi Bang George ini adalah kerabat mitra kami, rekan kami. Kak Naina apa tuh? Kerabat kami dalam membahas semua kasus ya. Beruntung sekali kita datang hari ini. Siapa sih tidak kenal pengacara Blankon di Indonesia seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini karena kita belum mendalami kasusnya ya teman-teman. Jadi ini adalah rekannya Koko Hiro, rekannya kami di sini, aku ya kan, dan rekan-rekan yang lain ya. Nah, pada kesempatan ini kita kebetulan nih ketemu di kasusnya Ruben Onsu. Tadi kemarin siang kita ketemu di kasusnya Renat Mulyadi. Sebelumnya kita ketemu di kasus mana. Jadi banyak ya teman-teman. Tolong ya. Nah, kayak gitu. Jadi aman. Saya jawabkan netral aja toh kalau saya tahu. ya. Arahnya Oke teman-teman. Iya Bun, tapi kita nggak dikasih makan mangga. Lanjut teman-teman. Lanjut. Kasus ini Bang George ya, jangan kepeleset Bang, karena ini galak-galak ini di bawah ini. Bang, mau nanya Bang. Jadi kan Bang analogi 69 tadi itu ngomong kalau kayak si ibunya itu selalu mempertontonkan ya hal-hal yang belum layak lah dilihat untuk anak-anaknya RO. Nah, menurut RO mungkin itu tidak harus dilihat sama anak-anaknya juga kan. Nah, bisakah dengan seperti itu hak asuhnya ke ibunya tadi bisa pindah nggak ke bapaknya gitu? Jadi dasar dikabulkan tadi kan mabuk-mabukan, ibunya suka menunjukkan hal tidak baik. Itu bila jadi pertimbangan, maka kan tadi dalil-dalil itu gugatan permohonannya. Kalau dalam dalilnya poin-poinnya itu ibunya suka lalu dibuktikan saksi dan bukti, itu bisa dikabulkan.
Makanya dalam persoalan-persoalan hukum yang hak asuh, kemudian persoalan seperti ini, itu apa dalilnya disebutkan tadi? Saya sebut dalil itu persoalan yang harus dibuktikan di pengadilan. Salah satunya adalah ibunya suka melakukan minuman-minuman keras, mempengaruhi psikologi anak, lalu dihadirkan saksi, maka itu menjadi dasar gitu untuk dikabulkan hakim. Gitu aja. Nah, ini begini aja lah. Ini karena saya wakilin aja inilah perwakilan netizen ini ya kan. Jadi intinya mereka itu mau ngomong gini loh Pak. Jadi sang ibu sudah punya cinta yang baru gitu Pak. Jadi mungkin terkesannya di live di tontonan itu agak sedikit menurut netizen itu diduga itu mesra. Gitu kan, misalkan gitu melendot gitu. Nah, ini kalau kita berpikir dengan hal yang positif, dia akan menjadi positif. Tetapi kan ini di Indonesia ini kan kultur bukan yang bule ke barat-baratan itu enggak. Dan juga maaf punten, mayoritas adalah orang yang beragama Islam, begitu Pak. Jadi mereka melihat hal-hal yang seperti itu, menurut mereka netizen ini, menurut dia kurang pantas. Kira-kira nih Pak, gini, kira-kira yang tadi amar-amar putusan yang tadi yang Bapak bilang itu yang menyangkut itu, kira-kira dengan adanya ini bisa nggak itu dijadikan alasan untuk kekuatan hukum mengambil si bapak ini, mengambil anak ini? Ini pertanyaan luar biasa yang tadi sudah bilang, mereka udah terlanjur buat dalam perjanjian baru, ya toh? Sejak putusan mereka buat perjanjian baru. Nah ini yang menjadi dasar baru tadi, hukum baru tadi. Itu yang menjadi dasar untuk kembali para pihak melakukan uji. Karena perjanjian lalu salah satu pihak melanggar perjanjian itu bisa berdampak hukum, bertanggung jawab hukum di situ. Kalau putusan sudah baku, tapi ternyata setelah putusan mereka berdua bikin kesepakatan bersama. Nah, kira-kira nih, kalau bikin keputusan baru dengan yang tadi yang saya ceritakan ini, Pak, ini bisa nggak memenuhi unsur apa enggak gitu? Bisa, apalagi menampilkan hal-hal yang sudah tidak benar, ya toh? Dan iya, maksudnya begini loh, menurut kacamata Bang George ini, kan kalau saya kan orangnya freestyle gitu loh, Pak. Gitu. Ya melendot dikit ya enggak apa-apa lah gitu kan. Cuman kan menurut kacamata orang-orang yang netizen yang maha benar ini kan, menurut mereka menduga itu terlalu berlebihan gitu loh Pak, kayak ngelendot kayak gini gitu, gini gitu loh gini. Nah, menurut kacamata Bang Jos dihukum gitu, dihukum ini kira-kira itu berlebihan apa enggak dianggapnya? Jadi tanda kutip ya, kalau berbicara berlebihan kan sesuatu yang melewati batas kewajaran, ya toh? Tiga hal yang mana yang bisa menjadi pertimbangan, ya kan? Dan contoh kalau orang saling berbuat yang tidak, ya contoh melewati batas lah, bisa aja untuk dilakukan pertimbangan, tapi untuk membatalkan putusan sebelumnya itu tidak bisa. Oh jadi begini aja Pak, saya mengerti. Jadi pikiran Bang George dengan pikiran hakim ini kita nggak bisa satukan. Karena menurut pikiran Bang George mungkin itu berlebihan, tapi nanti Bang George bilang berlebihan, tapi hakim mungkin kayak aku kan, freestyle kan. Jadi biasa aja itu. Ya begitu ya guys ya jawabannya. Mungkin saya bisa agak mendengar ini karena saya tidak melihat ada kekelopan. Maksudnya adalah membatalkan perjanjian sebelumnya dengan kondisi ini tidak bisa, tetapi menggugat dengan adanya fakta ini bisa. Kayak gitu kan Bang? Benar kan? Nah, jadi begini. Benar, iya. Bisa. Tetapi untuk menggugat hak asuh tadi, untuk menjadi dengan dasar perjanjian tadi itu bisa. Salah satu dasarnya adalah dalilnya adalah melakukan perbuatan yang tidak etis di depan anak. Lalu dicontohkan ke publik. Bisa nggak dia pertimbangan? Bisa kalau hakim dikabulkan. Oke. Nah Pak begini, kami melihat ada beberapa kejadian yang menurut kami itu bisa dilakukan penggugatan anak. Mohon Bapak kasih pencerahan. Yang pertama adalah adanya statement yang keluar dari anak yang berusia 21 tahun, ya kan, yang mengatakan bahwa seringkali dalam rumah itu digiring-giring hal yang tidak baik mengenai ayahnya. Satu. Jadi kami menganggap itu, menduga hal itu adalah sebagai satu penggiringan agar anak ini tidak dekat dengan ayahnya. Terus yang kedua, adanya statement kata-kata yang tidak layak di depan publik.
Seperti itu, ya. Seperti kata jing, seperti kata cong. Seperti itu. Dan itu kan tidak bagus. Walaupun dalam klarifikasi dari pengacaranya itu bukan ditujukan, tetapi kita semua orang pintar, tahu mereka lagi berdebat tentang apa, tahu lagi mereka berbicara apa. Seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu, apalagi ditambah dengan kondisi dia mempertontonkan di live, ya, hal-hal yang tidak baik, sementara pacarnya dia bisa mencium anaknya, orang tuanya tidak diberikan bertemu. Seperti itu. Nah, dari beberapa fakta yang kami utarakan ini, apakah sudah cukup kuat untuk melakukan gugatan pengalihan hak asuh anak? Silakan, Pak. Gini kan, kita juga mengacu kepada aturan-aturan lainnya dulu selain pada aturan tadi atau tentang perkawinan lain. Apakah ini memenuhi unsur nggak eksploitasi anak, ya toh? Bisa nggak memenuhi syarat sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim, ya toh? Kalau memang itu menjadi dasar di situ, maka itu bisa aja dikabulkan. Karena saya harus jawab netral nih. Karena anak-anak yang masih di bawah umur 12, ya kan, itu harus betul-betul secara psikis harus dijaga. Karena kenapa harus ada undang-undang perlindungan anak? Kenapa anak tidak boleh dieksploitasi? Contoh kita lagi ini, lalu tiba-tiba kita melakukan perbuatan tidak senonoh, lalu ada anak ditampilkan sebagai dasar eksploitasi, itu berisiko hukum. Makanya poin-poin dalam suatu dalil itu menentukan bisa berdampak hukum apabila anak tersebut ditampilkan dengan hal-hal yang betul-betul melawan hukum atau berkaitan dengan eksploitasi. Itu apabila. Tapi kalau yang masih biasa, ya kan, masih tanda kutipnya masih positif, itu juga tidak bisa diarahkan sana. Sehingga dalam hal gugatan untuk hak asuh anak itu kan itu bisa dikabulkan dan tidak, itu tergantung dalil tadi. Apakah juga dikuatkan dengan saksi atau tidak, ya kan? Itu seperti itu. Itu karena saya juga harus berjawab netral karena apapun itu dalam persoalan seperti ini kan, itu yang menjadi dasar itu adalah perbuatan yang bisa hak asuh itu berpindah. Apalagi ada perjanjian tadi, salah satu pihak melanggar perjanjian itu aja. Bapak, sedikit Pak Bang George, kuat atau lemah dasar-dasar itu yang semua kami utarakan tadi? Yang diutarakan memang kuat. Kalau saya hakim. Oh ya, tepuk tangan, geng, kuat, geng, geng, geng. Intinya Kalau saya praktisi hukum, saya memihak salah satu pihak, kan saya tidak memihak siapa nih, tapi saya harus jalan dari hukum dulu. Tapi kalau betul. Bang Jos kuat atau tidak, ya saya bilang dalilnya kuat, karena dalil itu menentukan bahwa dikabulkan atau tidak, gitu aja dari saya. Intinya Pak, karena takut dibully kan katanya. intinya Pak, nggak mungkin Ruben juga stop jatah bulanan kalau dia juga ketemu anak-anaknya itu mudah, komunikasinya baik. Tidak mungkin menurut saya karena netizen juga 62 ini ya tahulah dari nolnya Ruben gitu kan, suka membantu orang, masa dengan anaknya sendiri dipersulit untuk apa-apalah dana-dananya gitu Pak. Tuh. Ya, aku mau gantian ngomong ya, boleh ya? Boleh, silakan. Jadi gini, kalau menurut aku, ini menurut aku ya, maksudnya tadi sih aku pengen nyela juga, kan akhirnya Bapak bilang bisa digugat gitu, karena menurut aku ini si S ini memang benar-benar udah keterlaluan sih, menurut aku ya, karena dia kok nggak mikir gitu. Itu kan anaknya juga kan sekolah ya, bersosialisasi dengan dia meskipun pengacaranya punya alibi katanya bukan tertuju ke RO, kita itu kan ini ya pengacaranya S ini nggak takut kalau netizen udah bersabda ya, ibaratnya gini, kalau kita tuh bukan orang bodoh, kita bisa lihat dari awal masalahnya itu gitu kan, awal masalahnya yang bikin percikan itu bagaimana, awal jadi percikannya itu kayak gimana tuh kita tahu gitu kan. Itu kok bisa bilang mantan ayah atau mantan anak, aku nggak ngerti deh itu gimana tuh. Kalau ada bahasa dari pengacaranya tuh itu dia salah ngomong, mungkin kepleset.
Iya sih, Sarwenda itu kan udah bisa bangun income sendiri ya. Contohnya usaha dari endorsement dari apa-apa dia kan udah bisa mencari kan, bahkan dia menyatakan bahwa sehari 2 hari juga bisa dapat 200 juta dan lain-lain. Jadi kan kalau misalnya kewajiban Ruben itu mana ada kan Pak pengacara ya Pak Jos, posisinya kalau Ruben itu beneran lagi ada. Kalau ada, kalau nggak ada, kan mungkin seorang ibu itu harus mandiri mencari untuk anak. Kenapa harus hitung-hitungan mulu gitu sama anak gitu ya? Sementara posisinya dia kan CEO lah ini itulah udah diumbar-umbar gitu ya. Jadi kan seharusnya kalau Ruben mau ketemu anak juga, tapi ngerasa nafkahnya nggak jalan, nggak ngasih itu, anak jadi alat barter gitu loh. Jadi seolah-olah anak itu dijadikan alasan gitu. Kalau Intinya Ira, pengacara Ira. Sarwenda tuh blunder, udah bisa ganti Ini- pengacaranya jadi Bang George. Ini apa namanya? Ini apa yang syarat yang kewajiban Ruben untuk menafkahi itu wajib klop harganya 225 atau itu bisa goyang atau kalau bisa seada-adanya apa harus berapa ketentuannya itu Ira? Dalam kesepakatan perceraian diberikan beberapa poin, ya kan? Anak tinggal di Sarwenda, tetapi Ruben Onsu punya 2 sampai 3 hari menghabiskan bersama dan menghabiskan waktu dalam sepekan, kayak gitu kan? Yang kedua, Ruben Onsu sanggup menafkahi 200 sampai 225 juta dalam sebulan. Seperti itu. Nah, Itu 2 poin. jadi begini pertanyaanku begini Ira. Jadi Ya. 225 itu kan bukan nilai yang sedikit gitu. Seandainya ini, aku nggak bilang Ruben itu nggak sanggup. Seandainya dengan tingginya tuntutan itu, tahu-tahu tiba-tiba kan namanya kayak buka toko kan kadang sepi, kadang rame itu bagaimana Ira? Itu tergantung dari 2 orang itu, karena kesepakatan dari 2 orang itu. Apakah buat kesepakatan baru Nah, terus atau pertanyaanku ya begini Ira. kebijakan aja? Apakah ini kan dari pengacaranya Ruben juga ngomong kan, Minola Sebayan itu katanya ini tanggung jawab ini kan yang punya anak kan tidak yang cowok doang, yang cewek juga si ibu ini kan juga punya tanggung jawab di situ. Itu bagaimana cara bicaranya itu? Itu di akta perceraian, bukan di kesepakatan. Di akta perceraian bahwa kedua orang tua ini wajib memelihara dan mengasuh anaknya termasuk biaya pendidikan. Tidak menyebutkan salah satunya. Nah, aturan jumlahnya itu hanya ada di kesepakatan perceraian. Benar nggak Bang George? Ya iya sih, karena aku lihat dokumennya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bang George begini loh, aku itu kan juga keresahanku ini masalah si Ruben ini kan. Jadi si Ruben ini kan waktu dia sama si mantan ini, dia bersepakat membeli sebuah rumah. Iya. Oke? Setelah begitu ya udah ini kita bersama-sama ya, gitu loh. Iya. Nah, menurut si R, dia lebih banyak bayar. Jadi si S ini sedikit apa sih si Queen ini aku juga hilang konsentrasiku. Nah, akhirnya maksudnya menurut R dia lebih banyak bayar. Jadi si S ini hitungan jari aja. Oke, sampai di situ. Nah, setelah berlangsung adanya lah perceraian itu, yang nempatin rumah ini si mantan bersama anak-anak ya. Nah, setelah sekarang ketika itu tidak dibayar gitu kan, hutang itu seakan-akan itu menjadi hutang sepihak dari pihak laki-laki gitu. Gimana begitu Bang? Ini kalau objek yang tadi saya sudah jelaskan ke pasal 35 kan. Nah kalau umpamanya putusan itu kedua belah pihak punya, karena sejak pasca pernikahan kan punya sama-sama. Kalau memang jaminan, contohnya rumah tadi menjadi jaminan, maka pihak yang mengutang yang pasti bayar, tetapi tidak menghilangkan hak daripada salah satu pihak. Contoh harga rumah 1 miliar, masing-masing punya 500 juta di dalam rumah itu. Yang berhutang punya tanggung jawab, tetapi yang punya hak tadi tidak boleh dihilangkan, gitu begitu. Makanya dalam hal perkara perdata seperti ini kan, kalau apa yang sudah dituangkan itu bagian daripada dasar untuk kewajiban hukum untuk salah satu pihak melakukannya, itu aja. Nah, terus bisa nggak dibilang ini aku kan selama ini aku yang sudah sering bayar ini gitu. Kali ini kau aja lah
dia tidak mengenal besar kecil. Tanya aset yang dibeli pasca pernikahan itu tetap statusnya sama. Tidak ada istilah, oh saya tanggung 100 juta, kamu sudah juta jadi beda juta dan jual beli. Oh tidak seperti itu. Tetap sama, itu aja. Nah, Harta gono gini namanya. seandainya rumah itu akhirnya terlunaskan, itu rumah jadi rumah siapa, Ira? Kalau dalam akta kepemilikan itu tidak pernah menyebutkan 2 nama, iya kan? Biasanya akta kepemilikan itu hanya menyebutkan 1 nama. Jadi kepemilikan itu yang memilikinya ya berdasarkan akta kepemilikan itu. Tetapi dalam undang-undang harta dalam pernikahan itu disebut harta gonogini, di mana ada hak istri dan ada hak suami, yang itu nanti berdasarkan keputusan daripada akta perceraian, keputusan hakim di situ. Tetapi perlu dipertegas bahwa harta ini bukan sifatnya harta yang fix karena dia belum lunas. Jadi ceritanya masih terutang. Kayak gitu, masih kredit gini Bang George, hartanya ini. Makanya kami kemarin itu sempat memperdebatkan adalah buatlah ini sebagai harta fix, apakah di take over, ya kan? Di take over atau dibeli oleh salah satunya. Sehingga harta ini menjadi fix. Kemudian disesuaikanlah dengan keluaran dari akta perceraian itu yang menurut hukum itu. Kalau begitu menurut kita Bang George, silakan Bang George. Kalau memang itu karena hutang lalu salah satu pihak yang bayar, pihak yang ini kan makanya saya bilang pasca pernikahan itu, ya kan, kalau umpamanya 2 belah pihak beli tapi kalau udah lunas ya, kalau yang belum lunas siapa yang bayar sampai lunas ya itu milik dia karena pasti aktanya terbit atas nama yang bayar itu. Gitu. Nah, kalau Bang Jos bayarnya sedikit, aku lebih banyak, gimana gitu jatuhnya? Saya pastikan bahwa itu tetap milik Koko, itu aja. Bisa gantikan uang Bang Jos aja kan? Berapa gitu ya, jalan keluarnya ya? Karena Koko yang menerima gitu. Itu beda lagi dengan yang pertama. Terus Bang George, ini kasusnya masih dengan kasus yang sama. Jadi rumah yang sekarang bersengketa itu kan masih dalam proses kredit. Tapi dalam pembagian harta gonogini sudah ditetapkan di pengadilan bahwa bagian si suami AB, bagian si istri CD, udah. Tapi bagian si suami, surat penyurat itu masih dipegang oleh istri dan tidak diberikan dengan alasan karena pembagian yang untuk si istri belum selesai secara kredit. Dia menahan. Ada pelanggaran hukum nggak di dalam? Jadi memang ada pelanggaran hukum. Karena sejak putusan keluar, para pihak bukan lagi satu, ya kan? Gitu, maka berdiri sendiri. Dan kalau umpamanya istrinya, contoh, mengambil surat atau menggadaikan atau menjual, maka itu sudah bisa pidana masuk. Gitu. Kalau yang kayak ini saya jelaskan. Kenapa? Dokumen tadi itu bukan menjadi syarat untuk menahan karena putusan pengadilan sudah keluar. Ya toh, beda dengan belum. Kalau putusan sudah keluar, silakan para pihak itu mendapat haknya. Karena dalam kasus perceraian itu kenapa ada sengketa berkepanjangan? Karena salah satu pihak mau menguasai semua aset atau sebaliknya, gitu aja. Nah, setuju sama Bang George. Betul-betul netral, Kak. Oke, ini ya lagi yang punya parewangan ini, yang punya kodam, silakan bertanya, Naina. Naina, silakan Naina. Pak, saya mau tanya lagi. Nah, kan kalau misalkan ini korubennya kan sudah hijrah. Jadi kan dia tahulah aturan kayak anaknya dicipika-cipiki sama CEO. Jadinya kalau misalkan menurut netizen entah itu marah ataupun cemburu, wajar tidak, Pak? Kalau netizen marah dan cemburu itu wajar. Bu Naina, Bang George ini ahli hukum bukan ahli psikologi. Tanya kalau tanya hukum saya jawab cepat. Tapi kalau marah saya nggak bisa kayak Tapi gitu. tidak apa-apa, Bu, karena kan di komentar-komentar itu dibilangnya koruben itu cemburu, koruben itu baper. Tapi kalau misalnya saya nanyakan tadi dibilang wajar kan? Bang George, makan mangga dulu, makan mangga. Harusnya kan Sarwenda itu ngenalin sama Ruben, kata aku ya, dari udah lama neng juga ngomong mungkin harus dikenalin langsung sama Ruben bahwa gitu. Nah ini kan banyak kafe di Jakarta gitu, mau di Ami mau di mana terserah gitu kan, bukan lewat medsos gitu kan.
terus aja ngoceh gitu kan, nyindir. Harusnya ya kenalin, biar ada juga ke rumah kan, udah dikenalin ya posisinya, jangan ngegeser posisi Ruben sebagai ayah, nggak bisa. Cukup aja, jangan dulu bilang Dedi atau apa, jangan bilangnya Om apa gitu, jangan sembarangan lah gitu ya ngomongnya, karena Ruben juga pasti punya rasa, aku nih lama-lama nanti apa yang udah saya perjuangkan untuk anak-anak dilupakan gitu. Jadi tolong gitu ya, harusnya mengenalkan dengan sopan. Terus di media sosial jangan landa lende kayak gitu, manya-menye, janganlah kayak gitu. Nggak boleh gitu, itu udah kan dilarang. Terusan di Indonesia kan masih fanatik gitu kan dengan hal-hal yang seperti itu, dan memang tidak boleh kan itu ya, harusnya ya ditahan birahinya gitu, harusnya gitu, jangan terlalu memuncah gitu loh ya. Jadi begini Bang Jos, inilah karena sosial media ini betul-betul apa namanya, betul-betul itu bisa tinggal buka bangun kita lihat, akhirnya lah harus sangat berhati-hati ya, apalagi seorang public figure kan, akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat begitu, yang akhirnya ya menjadi kemarahan yang seperti sekarang gitu Bang Jos. Kita kembali, kebetulan ini kan, kalau konsultasi di luar itu Bang George ini 1 jam itu 5 juta ya teman-teman, jadi enak banget ini, kita bisa pakai waktunya ini nominal ya. Tapi tadi Bunda, saya awalnya agak sedikit negatif thinking nih sama Bang George ini. Tapi setelah Ya, Bang George karena makan belum mangga, kenal, karena iya, belum Nah, kenal. jadi begini Mama dan Bang semua yang George ada di sini, makan mangga. saya itu kan dari kasus per kasus. Jadi kadang-kadang ketemu Bang Jos ini ada aja kasus lain-lain ketemu, Cuman kan begini, kadang-kadang itu kan pengacara itu adalah penegak hukum lah, selain polisi, selain jaksa, selain hakim. Nah, dia tidak bisa mengeluarkan statement yang kepuasanmu apa. Nah, dia mengeluarkan statement itu sesuai dengan yang ada di pikirannya dan sesuai dengan hukum gitu guys. Nah, tetapi pengacara juga punya manusia, punya hati, punya rasa. Ketika kita menjelaskan secara sabar dan terperinci, akhirnya dia mengerti begitu. Oke, kita lanjut nih. Adanya campur tangan dari pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiga umpamanya adiknya Sarwenda yang sempat menggunakan satu kata kasar ya untuk yang kita duga itu untuk Ruben Onsu. Nah, itu kan adalah kalau kita menurut kita itu adalah salah satu pelanggaran hukum, karena kan hukum itu tidak boleh yang namanya menghujat orang ya, memaki orang atau mengeluarkan kata kasar untuk orang. Nah, itu adalah pelanggaran menurut aku ya pribadi. Menurut Bang Jos, apakah ini bisa digugat dari segi hukum? Itu ucapan di publiknya seperti apa ya kan, karena contoh kata-kata yang menghina, mencemarkan nama baik itu seperti apa, karena di dalam KUHP nasional yang baru ini bagus gitu, jadi kita udah terang ya toh, baik tanya intinya perbuatan melawan hukum itu perdata pidana bisa ya toh, tergantung pernyataan dia seperti apa. Kalau macam sebut orang dia ini gini-gini atau berkaitan dengan kata-kata yang menurunkan harkat martabat ya dalam unsurnya, nah di depan umum ya bisa, itu aja. Lanjut ya. Kata-kata misalnya maaf banget, ini ada kata-kata bincing kayak gitu Pak. Apakah itu masuk pasalnya atau dapat? Biji itu artinya apa? Saya juga belum tahu ya. Kalau itu masih frasanya biasa sih bagi saya. Kecuali waria. oh itu kalau Beng, ong. Nah, nggak bisa kita sebutkan di sini Pak pelanggaran. Iya. Jangan sebut. Nanti kita di take down nanti. Kalau ditulis pun tidak boleh. Intinya ya seperti itu, tergantung ya. Benar nggak orang seperti itu ya kan? Gitu. Tapi begini Pak Bang Jos ya, apapun dikatakan pengacaranya ya terserah, namanya kan dia membela kliennya. Tetapi anggaplah aku sepaham dan
sepaham dengan apa yang dia katakan. Karena dia tidak nyebut nama, karena dia menghayal, karena dia novel dan segala macam yang tadi saya bilang. Tetapi kalau kita mau perluas ini cerita, biar kau nggak tuju ke dia. Ini kan tontonan untuk publik, sedangkan kamu adalah seorang public figure. Itu kan nggak bisa jadi contoh yang baik gitu loh maksudnya. Lanjut. Itu Pak pengacara, saya mau nanya, kalau perkataan yang Chong itu termasuk pencemaran nama baik nggak? Kan nggak ada orangnya fiktif kata dia. Kalau saya bilang tadi, Oh, orangnya goib ya? iya, oh. Kan undang-undang walaupun tidak menyebut nama lengkap, nama asli, tetapi kalau perkataan itu merujuk kepada seseorang, ya dengan jelas merujuk kepada seseorang, itu bisa dipidana, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya, setahu aku sih gitu ya. Ini kata frasanya itu menurunkan harkat dan martabat orang tersebut. Itu aja. Ya toh Dan kalau juga begini, karena ini sifatnya ini kan intinya keluarga lah ya kan, biarpun mantan, tapi di situ ada keterkaitan anak, hal-hal yang begitu itu mungkin jadi bola liar di masyarakat. Tetapi saya rasa kalau misalkan mau dilanjutkan ini kan, nanti anak-anak bisa sedih gitu loh. Jadi ini hanya menjadi ya begini-begini aja. Sebenarnya kita aja yang stres sendiri gitu guys, gitu loh. Eh, ini Ya, kan sebetulnya ini kan sudah ada saling pengacara nih. Ada pengacara dari pihak Sarwenda, ada dari pengacara dari pihaknya Ruben Onsu. Ada ancaman yang sempat dilontarkan oleh Sarwenda, ya kan? Ada ancaman yang sempat dilontarkan oleh Sarwenda. Bunyinya seperti begini. Jika Ruben Onsu, ya kan, tidak berhenti mengganggu atau mengklaim hak asuh anak ini, maka dia akan membongkar masalah alasan perceraian. Nah, ancaman ini benar loh. Ini keluar namanya loh, disebutnya. Apakah ini bisa masuk pelanggaran atau pengancaman, pasal pelanggaran atau pengancaman? Silakan, Pak. kalau yang kayak gitu kan apa yang mau dibuka oleh dia? Contoh, jika gini maka saya membunuh orang, yang membunuh yang bersangkutan, atau ancaman berkaitan dengan hal-hal yang betul-betul bisa menunsur pidana, ya bisa. Tapi kalau umpamanya yang biasa, bukan saya membela, saya kan netral tuh kalau jawab, ya kok, maka tidak menunsur gitu, karena unsur-unsur seperti itu kan harus terang. Ancaman itu seperti apa, ya kan gitu. Oh, jadi kalau ancamannya masih kabur seperti itu tidak belum masuk pengancaman. Tetapi apakah itu bisa menjadi alat bantu fakta bahwa sang ibu ini sering mengancam mantan suaminya? Maaf ya, ini kelepasan ya, asli kelepasan ya. Sering melakukan hal itu kayak gitu. Ada kayak gitu. Apakah ini bisa menjadi fakta sidang yang turut memperberat atau meringankan ceritanya terjadinya pengalihan hak asuh anak? Bisa masuk gitu. Oke deh. Semakin kuat berarti ya, semakin kuat buktinya ya. Supaya kasih pendapat pikirannya, jangan tunggu nantinya aja gitu gibah orang, artinya kan supaya naik, supaya kasih pandangan hukum juga, supaya kita ini, tapi apapun itu jujur dari disebutkan tadi itu udah masuk, untuk poin itu penting ya kan, itu aja saya Ya karena Allah ya Rabbi, kita sudah masuk YouTube Bang George. Tepuk tangan geng, kita masuk YouTube. sebetulnya sih sebetulnya ya, Bang Jos, Kak Melda ya, mungkin si Gio ini kan sekarang posisinya jadi bingung, mungkin ya bingung ya, malu iya segala macam, mungkin campur nih si CEO. Ya sekarang kan tugasnya cuma nunjukin aja kalau jangan pacaran gitu kan, seperti yang tadi udah dibilang. Terus tugasnya dia itu kan ketemu gitu, memberikan apa namanya ke Sarwenda itu bilang gini, sayang mending kita rembukan sama Mas Ruben yuk, biar anak-anak nggak bingung, harusnya gitu.
Terus sambil dikenalin, harusnya begitu dewasanya gitu, harusnya Kau mungkin. kayaknya Ruici, kau harus sambil tidur itu kau bilang, andaikan dia berbicara, andaikan si S-nya ini. Jadi teman-teman yang di bawah ya, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah paham. Tunggu dulu. Diam dulu kalian semua. David Lee, ya. Kamu itu kayak jelangkung, datang tak diantar, pulang tak dijemput, ya. Aku udah ngambek sama kamu. Lanjut. Acara ini dipersembahkan oleh David Lee. Lanjut. Enggak bombean. Loh, Tiba-tiba bos besar itu David Lee itu. jangan tiba-tiba. Enggak, buktiin pausnya. Jadi Loh, jangan kok tiba-tiba ancam David Lee ini, jangan kan kaos ya. sendiri kan yang belum resmi gitu loh Pak. Jangan jangan Kita tiba-tiba ini gitu. bicara sekarang dari segi hukumnya karena narasumber kita ini. posisinya. Tolong ya teman-teman begini. Aku mau Tunggu dulu Ira. Yang paling penting ini. dari tadi saya mau bicara 2 kali nih kok Tunggu potong dulu ini. ini paling penting David Lee ini. Minggu depan ketemu. Nggak usah ketemuan. Udah Brimo aja. Brimo gitu. Notif aja. Notif Mampus. aja. Ya, diam kau. Mau apa kau? Dan, thank you David Lee. Masih mau kalian? Tuh. Oh, terakhir aku pause Itu ini sama namanya Sita. Brimo. Thank you David Lee. Yang terganteng, yang terbaik, yang terganteng. Ya Alah, kan? tadi kau marah-marahin dia. Kan? Bang George-nya dong di atas dong Bang George. Kenapa Ira 2 kali? Oh, yang galak 2 kali gitu maksudnya. Oh, iya. Saya nggak dikasih, ambil positifnya aja langsung WA. Ini loh kok, iya uang jajan gitu. Baik-baik kau ya gitu. Iya kan? Iya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita semua ini ya adalah seorang ahli hukum yang mengetahui hukum, maka konteks yang kita ucapkan itu akan sesuai dengan hukum, bukan sesuai dengan keinginan netizen. Nah, itulah yang diterapkan oleh Bang George ini. Itu yang pertama ya. Nah, jadi dia mengolah semua pertanyaan kita itu ya, kemudian meresponnya dengan ilmu hukum yang dia ketahui. Itu harus kita mengerti seperti itu. Makanya tadi begitu kita bertanya, kita harus mengarahkan dia betul-betul ke poinnya. Ini loh kronologinya, ini loh apa loh. Nah, memberikan pertanyaan yang kayak gimana. Nah, sekaligus kita harus memang menjebak dia kayak gitu. Nah, kalau aku tuh senang menjebak dia, makanya ku biarkan dulu Bang George gitu, terus nanti akan kutanyakan kuat atau lemah, kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Teman-teman ya harus dipahami ya teman-teman, ya kita adalah manusia yang beradab, mengerti dengan posisinya kita masing-masing. Tetapi kita say hi kepada Om Gigi Boneng ya. Om Gigi Boneng salah satu YouTuber telah memasukkan kita ya yang belum selesai live ini ke dalam YouTube-nya. Nggak usah kau terlalu berterima kasih. Terima kasih sama YouTuber-YouTubean itu Gigi Boneng ya. Saya minta tolong cuman buat Gigi Boneng ya, YouTube ya. Saya nggak pernah minta uangmu ya. Kau dapat terus ya. Saya ngoceh 24 jam. Kau yang dapat uangnya. Nggak apa-apa Gigi Boneng. Satu aja permintaanku Gigi Boneng. Kalau pipiku lagi nggak bagus-bagus, tolong jangan ke pos. Itu aja permintaanku. Dan sudah menjadi hak kita semua untuk bersuara, bukan untuk kepo kepada rumah tangga orang, bukan. Tetapi bagaimana kita menggali ini, menganalisa ini, mengambil ininya secara objektif ya, jangan hanya hoax semata, ya kan. Kemudian ya melatih keterampilan kita bermedia sosial dengan baik ya. Dengan baik, jangan ada sampai potensi seperti itu tadi, cong, jing, itu nggak bagus. Bagaimana kita mengutarakannya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, walaupun maksudnya dan tujuannya sama, seperti itu. Itu aman dan nyaman bermedsos. Nah, kemudian kita akan mengambil hikmah dari masalah ini. Oh, seperti ini loh. Oh, seperti ini loh. Ini adalah salah satu pelajaran. Kita tadi nggak tahu, oh pasal hukumnya di mana, pasal ininya di mana. Nah, kita dapat pelajaran loh kayak gitu. Apa tepuk tangan lagi kita ini?
Tapi kalau aku lihat ini si Gio ini terlalu diumbar juga ya. Kau jangan ribut dulu, ini tidak kalah penting sama si Gio ini. Acara ini dipersembahkan oleh David Lee. David David Lee. David Lee, kau sabar semua, aku nggak kau sabar David kan? yang paling ganteng, yang paling cakep, yang paling kayak gitu manja bener. dan sedunia. Tunggu dulu, saya cek dulu WA ya, siapa tahu David Lee yang paling yang paling CEO, yang paling CEO. nggak ada di WA aku. Ditunggu kok David. Kelemahannya gitu loh ya. Jadi mempertontonkan kalau orang teh bukan nonton menilai dia itu oh punya pacar ganteng. Nggak gitu. Jadi mempermalukan. Aduh, ya ampun sayang banget. Mau tete tapi BCA masih trouble. Hahaha. Oh, David Lee, kau tahu? Tunggu, diam. Diam, kau tahu aku kan nggak bisa dijanji aku. Udah lah, aku screenshot ini, follow aku lagi, screenshot kan? ini ya. Biar dia nanti siapa tahu ini ke Ya, topik bisa aku juga ini perlu screenshot ya. Aku perlu saya screenshot ya. Hmm. Ingat 568 orang ya. Kalau aku nggak jadi dikasih sama David Lee itu, kalian bully dia ya. Nah, aku juga ya teman-teman ya. Ingat fotoku ya. Ketawa geng, kita ketawa ya. Kita Begini, ketawa kalian aja. jangan sangka David Lee ini bukan orang baru muncul terus saya gituin. Nggak, ini koko aku ini. Koko aku juga. Alah Ira, tadi kau bilang jangan ngomong-ngomongin David Lee. Sekarang memang Ira lanjut. Cuk, itu kan trik. Itu Koko kan kayak gitu dia Koko David kan dikasih gitu ngambek kita kan. Nah, kita dibujuk-bujuk. Sampai yang nggak gitu ya, nggak tenang hidupnya. Dia lagi meeting kayak sama jenderal sama apa, aku nggak peduli. Pokoknya aku telepon terus ya sampai selesai, itu baru berhenti aku mulutku sampai keriting. Besok maaf guys ya, aku besok nggak bikin Bang video Jos. weekend, nggak live aku Bang kerja, aku Jos. cuma kejar David Lee itu aja. Bang George. Bang George. Apakah menurut Bang George kesepakatan perceraian itu hanya terdiri dari beberapa poin? Ya, yang hanya terdiri dari beberapa poin, misalnya nafkah, kemudian hak pembagian waktu untuk Sarwenda dan ini. Sementara di dalam kesepakatan itu tidak ada jika salah satu pihak melanggar maka akan begini, jika salah satu pihak akan begini. Apakah itu dianggap kesepakatan yang kurang lengkap atau bagaimana dari segi hukum? Dulu tuh, tadi kan putusan dan perjanjian setelah putusan kan beda tuh ya toh. Ya, Nah, kesepakatan perceraian ini, kesepakatan perceraian. kesepakatan perceraian kan berbicara tentang salah satu Ya. anak, ya toh, anak di mana. Makanya kalau umpamanya tadi kalau ditanya, sejak saya mendengar bahwa ada masalah-masalah, kemudian ada hal yang terjadi ke publik, kemudian mau kunjungi tidak bisa nggak hak itu diuji? Ya pasti bisa aja dikabulkan, ya kan? Kenapa tidak dikabulkan? Gitu. Kok tapi yang tadi tetap kan. Koko saya nggak usah pausnya di sini Koko ya, di BCA aja ya Koko ya. Nah, Thank you. kita ini tadi penjelasannya ini bagus sebenarnya. Jadi teman-teman nih, 1.2, kok David ganteng, Koko yang punya. Lanjut. salah 1.2 koma. Ya kan, Koko David Lee. Ya kan boleh main ke rumah. Kalau jam 12 itu kesiangan. Aduh, Kalau Kakak Jersi, terima saya. kasih. Oh, nggak mau tahu aku yang masalah BCA tadi, tetap ya. Lanjut. Ya, jadi tadi ini kita belajar ya, kita belajar. Ya, semoga teman-teman ini tidak ada masuk dalam kasus perceraian. Tetapi ya sewajarnya ya kan, kalau ada akta perceraian artinya amar putusan hakim, kemudian ada kesepakatan perceraian. Mungkin kita bisa belajar dari kasus ini adalah bukan hanya poin-poinnya, tetapi juga buatlah risiko-risiko dari poin-poin itu. Jika pihak A tidak memberikan hak asuh anak, apa yang terjadi? Jika pihak B tidak begini, apa yang terjadi? Sehingga jelas aturan itu, sehingga meminimalisasi terjadinya hal-hal seperti ini. Menurut Bang George bagaimana Bang George? Silakan. Setuju. Makanya kan awal-awal kan tadi kan karena saya baru dengar alurnya dari teman-teman. Saya kan jarang-jarang ya kan, ini mungkin hari ketiga saya live ini ya kan. Dari bulan Januari sampai sekarang baru live lagi. Nah, pada saat penjelasan ini detail, maka saya jadi paham rekonstruksi hukumnya, ya toh. Nah, kan saya bilang kalau anak di bawah 12 lalu kemudian ada perbuatan seperti itu, lalu ada larangan kepada salah satu pihak untuk tidak kunjungi, bisa nggak gugatan hak asuhnya?
bisa dilakukan dan bisa dikabulkan gitu, karena poin-poin tadi sudah masuk. Makanya kalau dalilnya sudah masuk ya pasti dikabulkan gitu. Selama prosesnya itu benar, lalu ada yang menguatkan, bahkan bisa aja hakim memanggil anak, dibenarkankah ini? Itu bisa lebih-lebih menguatkan, gitu aja. Dan saya rasa bahwa bisa sama sekali. Nah, ini saya bertanya sama Bang George, ini di luar hukum-hukum ya, di luar hukum-hukum. Seandainya Bang George ini adalah seorang yang biasa, kira-kira Bang George kasihan atau berada di posisi membela RO atau S? Hati-hati salah ngomong Bang. Typing aja di bawah nanti. Bang, jangan dijawab Bang, jangan dijawab Bang, jangan dijawab Jawab, Bang. Bang. Jangan dijawab Bang, jangan Bang. Saya pasti membela orang yang haknya dilarang, contoh mengunjungi anak. Ya. Itu aja sudah. Melani Sebayang, kakak Melani Sebayang ya, bolehlah dimasukkan Bang George ini ke salah satu timnya ya. Kakak Melani Sebayang ya, tolonglah ya dimasukkan ya. Oh tenang kok, adalah ke BCA kok, tenang kok. Oke, lanjut. Apakah kesepakatan perceraian ini ya sebagai salah satu dokumen pendukung daripada akta perceraian ini, ya kan? Ini kan kita tidak terlalu paham ini kesepakatan perceraian, kayak gitu kan? Nah, masuk lagi kita di YouTube, geng. Bukan hanya di Gigi Boneng, geng. Kita masuk lagi di berita gosip, geng. Ya. Kamu itu kalau ngomong-ngomong begitu itu kayak gimana gitu loh. Nanti orang dipikir norak gitu. Maaf, Ini sebagai bentuk terima kasih kita. YouTube yang pertama adalah Gigi Boneng.